Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dian Mega Indah Lestari. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Beo, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Kepulauan Talaut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 dengan judul Nilai dan Peran Guru Penggerak. Pemaparan kali ini kita akan mengaitkan modul 1.1 dan modul 1.2. Pemaparan koneksi antar materi kali ini dibimbing oleh model refleksi 4P, di mana 4P itu adalah fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings pembelajaran, future penerapan. Nah, bagian yang pertama yaitu fact atau peristiwa. Momen mencerahkan pada modul 1.1 bagi saya yaitu tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga guru itu bukan menuntut murid sesuai keinginannya. Anak itu bukanlah kertas kosong, melainkan sudah ada coretan-coretan atau tulisan. Tugas guru adalah menebalkan tulisan yang masih samar tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut adalah sejatinya anak sudah memiliki potensi yang ada dalam dirinya. Peran guru hanya membantu anak untuk menggali lebih dalam dan mengembangkan potensinya. Peristiwa berikutnya yaitu momen mencerahkan pada modul 1.1 berikutnya, pendidikan yang menghamba pada anak. Pembelajaran sepenuhnya berfokus dan berpihak pada anak. Pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik anak. Selain itu juga harus diselaraskan dengan kodrat alam dan zaman anak. Kekuatan sosiokultural berperan penting dalam membentuk budi pekerti anak. Budi pekerti merupakan muara dari pendidikan yang seimbang dan holistik dalam rasa, cipta, karsa, dan raga. Oleh karena itu, perlunya mengintegrasikan nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam pembelajaran maupun kegiatan sekolah lainnya. Sedangkan untuk momen mencerahkan pada modul 1.2, yaitu guru harus memahami terlebih dahulu cara kerja otak, berpikir lambat dan cepat, 5 kebutuhan dasar manusia, serta tahap perkembangan anak dan psikososial agar tergerak untuk melakukan perubahan. Menjadi guru penggerak adalah menjadi manusia merdeka yang berdaya dalam memilih tujuan hidupnya berdasarkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan menanamkan nilai-nilai guru penggerak, maka guru akan bergerak untuk menjadi pendidik yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan untuk momen mencerahkan berikutnya pada modul 1.2 adalah setelah nilai-nilai guru penggerak dimiliki oleh seorang guru, maka guru harus berpikir strategis untuk menguatkan dan memperluas pengaruh sehingga guru pada akhirnya dapat menggerakkan orang lain. Sesuai dengan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Selain menemukan momen yang mencerahkan, saya juga menemukan momen yang menantang. Momen yang menantang yang pertama pada modul 1.2 ini adalah padatnya jadwal kegiatan yang ada di LMS. Seperti modul sebelumnya, ada tugas, ada jimit, dan pengumpulan tugas ada batas waktunya, sehingga saya harus benar-benar membagi waktu dengan baik agar tugas dapat terkumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian, momen menantang yang kedua bersamaan dengan kegiatan lainnya, di mana pada saat saya mempelajari modul 1.2 ini, kebetulan saya juga mendapatkan kesempatan untuk berbagi praktik baik di forum Ikatan Guru Indonesia yang dilaksanakan di Ambon. Sehingga saya harus membagi konsentrasi dan manajemen waktu saya harus menyelesaikan tugas yang ada di LMS maupun kegiatan lain di guru penggerak, dan saya juga harus menampilkan yang terbaik dalam kegiatan berbagi praktik baik tersebut.
Kemudian momen menantang yang ketiga yaitu dalam menerapkan aksi nyata. Dalam menerapkan aksi nyata, saya harus menentukan jadwal yang sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Karena saat ini di sekolah sedang menghadapi masa-masa perpisahan kelas 9 dan pembagian rapor atau pengolahan nilai bagi kelas 7 dan 8. Nah, peristiwa berikutnya adalah keterkaitan modul 1.1 dan modul 1.2. Pada modul 1.1 saya mempelajari tentang mendidik anak dengan menuntun atau sistem Among. Kemudian saya juga mempelajari menghamba pada anak sehingga pembelajaran harus berpihak pada murid. Sedangkan pada modul 1.2 saya belajar tentang bagaimana guru bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan serta saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 dapat kita rangkum sebagai berikut. Jadi koneksi antara keduanya yaitu untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun anak dan berpihak pada murid, maka guru harus tergerak menanamkan nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya sehingga mampu menggerakkan murid agar memiliki jiwa pelajar Pancasila. Bagian berikutnya yaitu perasaan. Perasaan saya setelah melalui peristiwa-peristiwa sebelumnya bisa saya gambarkan bagaikan cerita kancil yang kalah dari siput pada saat lomba lari. Saya merasa bahwa selama ini saya sudah menjalankan hal-hal baik sebagai guru. Ternyata saya salah. Masih banyak ilmu yang kurang dari saya. Dan banyak rekan guru, calon guru penggerak yang begitu hebat. Saya merenung dan menyadari bahwa peran guru itu tidak hanya sebatas mengajar murid dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tetapi bagaimana guru dapat menjadi penggerak perubahan baik pada murid maupun orang lain. Banyak pembelajaran yang saya dapat setelah mempelajari modul ini. Sebelumnya saya berpikir murid sebagai objek pembelajaran. Guru hanya mentransfer ilmu dan fokus pada ketuntasan materi. Kemudian yang kedua, saya berpikir refleksi hanya dengan murid. Yang ketiga, peran guru hanya sebatas dalam pembelajaran di kelas saja. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya jadi tahu bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator sehingga dapat menuntun anak sesuai kodratnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan refleksi pembelajaran dan meminta umpan balik dari rekan sejawat guna perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir, peran guru penggerak itu ada 5, yaitu pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Bagian penerapan, ke depan saya akan merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpihak pada murid. Kemudian saya akan selalu berkolaborasi dan melakukan refleksi terkait pembelajaran maupun kegiatan lainnya. Kemudian saya akan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri, dan yang terakhir saya akan selalu berbagi praktik baik kepada rekan sejawat maupun komunitas praktisi. Terima kasih telah menyimak pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.2. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.